Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like, sudah subscribe, juga sudah bantu share video-video saya. Kiranya video-video saya bisa menjadi berkat buat saudara secara pribadi maupun juga orang lain. Hari ini saya ada di sebuah dusun, namanya Dusun Gambang Waluh. Dusun Gambang Waluh ini letaknya di Kabupaten Sumomono. Jadi ini juga yang tidak jauh dari Semarang, juga lumayan, tapi tidak terlalu jauh sekali, enggak. Tapi di lereng, di ketinggian juga. Ini di lereng gunung apa ini? Ungaran. Oh, di lereng Gunung Ungaran. Berbeda dengan tempat pelayanan saya kemarin di lereng-lereng Gunung Merbabu. Ini di lereng Gunung Ungaran. Puji Tuhan banget karena saya dapat informasi ini dari seorang hamba Tuhan yang di sini jadi pelayan di sini, namanya Ibu Magdalena. Terima kasih banyak Bu Magdalena informasinya. Sehingga saya mencari dusun ini dan saya menemukan, dan ini hamba Tuhannya adalah Pak Sulaiman. Beliau udah di sini sudah, Pak Sulaiman sudah jadi gembala sidang di sini berapa lama, Pak? Ya, kita sejak 94. Oh, berarti sudah 26 tahun ya, Pak ya? Puji Tuhan. Tapi sebelumnya kita pelayan di sini, kita merintis-merintis. Oh. Di gereja Pakisan, di gereja Ngadiroso, di gereja Wonokerso, 3 gereja, sekarang sampai sekarang terus berjalan. Sekarang yang muda-muda yang meneruskan. Kita diminta oleh pimpinan supaya kita jadi gembala sidang di Kampung sejak 94 ya. sekarang ini. Nah, saya pengen dengar ceritanya Pak Sulaiman ini. Oh ya, saya kasih informasi buat saudara. Jadi Pak Sulaiman ini putranya 4. 2 itu adalah jadi hamba Tuhan juga, menjadi pendeta. Tapi mereka tidak dinas di sini. Mereka dinas yang satunya di Magelang, di Purworejo. Purworejo dan mana, Pak? Purworejo. Ya, satunya lagi Pudi. Yang satunya di sini. Oh, satunya di sini. Di Candi. Oh ya, tapi pelayanannya di Dusun Candi, bukan di sini. Dan kita dan cucunya juga. 12. Juga 12 orang, tapi ada juga yang ikut yang sudah sekolah di sekolah Alkitab. Luar biasa ya. Jadi kakeknya, bapaknya, sama anaknya itu jadi hamba Tuhan semua. Ini satu keluarga yang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Saya bisa tanya-tanya dulu dengan beliau karena tadi informasi dari beliau bahwa dulunya di dusun ini adalah mayoritas seluruhnya itu penduduknya adalah Islam ya, Pak? Iya, Islam dulunya. Kemudian salah seorang misionaris yang mendirikan panti asuhan di sini, misionaris dari Belanda. Dan pertamanya bagaimana, Pak? Dia mendirikan apa, Pak? Ya, dia terus mendirikan panti asuhan. Oh, oke. Ya. Terus dia mendirikan panti asuhan, anak-anak yatim piatu dirawat banyak di sini. Juga bahkan ada anak panti asuhan yang dari Medan. Oh. Satu sini namanya Untung di sana. Sekarang di sini namanya dipindah Petrus. Jadi Petrus. Ya, sekarang juga anak cucunya ada di sini. Oh. Ya, tapi yang namanya Untung Petrus sudah dipanggil Tuhan. Oh, begitu. Itu dulu aslinya dari Medan. Ya, Medan. Tapi waktu anak-anak itu ikut panti asuhan ya, di sini. Nah. Oh, Ya, luar biasa ya, Pak ya. Banyak anak-anak panti asuhan di sini dirawat juga. Dan juga itu biayanya itu bukan minta dari Netherlands sana, tapi Ibu Mus'al ini dia sewa. Namanya siapa, Pak? Mus'al. Mus'al, Ibu Mus'al ya, Miss Mus'al. Yang merintis dan dia itu nyewa tanah kepada pemerintah. Oh. Nyewa tanah 150 hektar. Terus setelah sewa dia dikerjakan jadi kebun kopi. Ya. Jadi kebun kopi dan untuk biaya anak-anak yatim piatu itu, keperluan itu. Nah, kebun kopinya masih ada sampai sekarang? Nah, sekarang sudah milik pemerintah semuanya. Oh, jadi milik sudah pribadi. Kembali kepada pemerintah anjurkan supaya masyarakat beli ke pemerintah. Akhirnya sekarang sudah milik hak semuanya. Oh iya, jadi punya warga masyarakat. Oh, dulunya tuh jadinya buat jadi perkebunan kopi dan kopinya itulah yang dijual hasilnya untuk
biaya panti asuhan. Iya. Berarti dia swadaya sendiri ya, Iya, luar iya, biasa, usaha. luar biasa. Oh. Pengabdiannya untuk Iya, masyarakat benar itu. di Gambang Walu, Iya. luar biasa. Kemudian setelah beliau pulang ke Belanda atau sampai meninggal di sini? Wah, dia terus merintis di daerah itu, daerah Jawa Timur banyak juga. Oh. Nah, di Surabaya, di Purwokerto, dan akhirnya dia merintis di Papua. Oh. Di Papua juga banyak yang dimenangkan di sana. Terus akhirnya dia pulang 61. Oh 61 iya. pulang ke Nederland. Iya, tahun-tahun. 62 dipanggil Tuhan. Oh. Dia tidak mengalami sakit. Oh, begitu ya. Iya. Oh, di sini dapat kabar kalau dia dipanggil Tuhan ya. Iya. Oh, Ada. begitu. Begitu. Dan nanti ada fotonya juga. Oh, gitu. Nanti kita lihat di Oh, lihat museum di- dan di sana ya. Ah. Oke, kita tanya-tanya ke Pak Pangah dengan Pak Parman nih. Di sini berapa kakak ya? Ada 65. 65 kakak. 65 kakak. Dan semuanya pengikut Yesus ya. Iya. Iya. Itu orang sepuh yang sudah lansia itu berapa? Ada berapa orang? di sini? Kalau yang lansia itu jumlahnya kurang tahu kalau jumlahnya, tapi lebih dari 20 lebih ya. Lansia ya? Itu Iya, lansia. 20 lebih. Lebih dari 20 ya. Lebih dari Lebih 20. Paling tua usia berapa? Kalau Esa. Pak, 80 lebih. 80 kunjungan biasa. Masih sehat ke beliau? 80-an itu lebih 10 lebih ya. ya, sama Mbak Itu Mesah namanya itu loh. Bu Elsa itu 80 lebih ya. 80. Masih sehat beliau? Masih. Masih sehat ya? Ya, Oh ya, puji Tuhan. Masih bisa jalan? masih Oh, masih luar bisa biasa jalan. ya. Pendengarannya bagaimana? Ya, Masih ya? Masih. Oh, luar biasa Biasa. ya. Nah, itu dia. Kalau orang di gunung ini, saya lihat orang-orang di gunung tuh banyak yang usianya sampai 80-90-an. Kalau di kota sudah jarang ya yang Iya. usianya sampai segitu tuh, jujur usianya sampai segitu tuh jarang sekali gitu. Dan saya mau nanya lagi sama Pak Pangah sama Pak Suparman, ini sekolah minggunya bagaimana nih? Kalau sekolah minggu ya, kalau jadwalnya habis ibadah raya itu anak-anaknya ada sekitar 24 Iya. 24 anak itu dari yang umurnya 3 sampai 12. Iya. Itu kegiatannya ya itu sekolah minggu. Sekolah minggu ya. Ya, Kalau dia yang remajanya muda ada? juga dia. Kalau remajanya ada. Remajanya juga. Remaja berapa banyak? Remaja itu ada 16 kalau remaja. 16 ya. Remaja ada Cukup 16. banyak, cukup banyak. Anak-anak sini semua bersekolah? Kalau anak-anak semua bersekolah. Semuanya bersekolah ya. Ya. Ada yang kuliah? Ada. Ada Ada beberapa yang kuliah. beberapa. Oh gitu. Luar biasa. Itu kuliahnya di mana aja tuh? Kuliahnya itu ada yang di Salatiga, Semarang juga ada, Ada di Magelang. di Magelang ada. Semarang di mana dia kuliahnya dia apa? Di universitas apa? Di kalau sekarang sih udah lulus kalau orangnya sebenarnya. Oh sudah lulus. Udah ya? lulus. Oh ya puji Tuhan ya. Kalau di sini penduduknya tani ya, Iya, bertani. bertani. Dengan adanya COVID ini bagaimana? Ya kalau di pertanian ya sektornya semua harga turun. Jadi apa yang ditanam itu ya kita panennya banyak tapi harganya turun banget seperti itu. Kalau selama masa-masa kayak gini, Selama harga masa mesti COVID turun. ini harganya turun banget ya. Harganya turun banget. Nah itu menjadi satu pukulan yang berat buat penduduk di sini enggak? Sangat. Iya. Sangat betul. Karena mayoritas kan di sini semua bertani. Jadi kita bisa istilahnya makan ya dari situ. Iya. Gitu. Betul. Kalau tidak dari situ nggak ada lagi ya selain dari Iya. pertanian ya, hanya pertanian. Pertanian di sini cuma sayur dengan kopi ya. Sayur dan kopi. Kopi gimana harga kopi? Menurun juga? Kalau harga kopi masih stabil ya. Kalau kopi masih stabil ya. Yang Tapi turun ini setahun- sayuran ya. Tapi kan setahun satu kali. Cuma satu kali ya. Iya. Waduh, itu dia kalau yang 1 tahun 1 kali ini kan repot banget ya. Iya.
Iya. Saya harap sih saudara-saudara kita yang di sana di luar, sana anak-anak Tuhan yang di luar yang punya kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita di sini bisa melihat kehidupan mereka di sini yang sangat prihatin ya dengan kondisi COVID ini, benar-benar memukul mereka telak. Jadi kasihan sekali kehidupan mereka karena harga sayur saya tahu sekali jatuh murah sekali. Yang saya lihat saya juga sedih, jujur saudara, saya sedih sekali karena saya bisa membayangkan bagaimana harapan mereka tuh pudar karena harga sayur yang jatuh sekali seperti begitu. Tapi saya percaya mereka punya iman yang kuat ya, tetap punya iman percaya sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya itu yang saya acungi jempol buat mereka tuh luar biasa, karena mereka tuh dikelilingi dengan dusun-dusun yang bukan anak Tuhan. Tapi kalau orang masuk di dusun ini tuh terasa banget perbedaannya, suasana ketenangannya, damai sejahtera yang benar-benar kita bisa rasakan kehidupan yang berbeda dengan dusun-dusun yang bukan anak Tuhan. Benar loh saudara, saudara bisa yang pengen tahu, mungkin orang saudara yang di Semarang, ayo main ke Sumowono, cari dusun Gambang Waluh, sama dusun apa lagi Pak tadi yang di sebelah yang mayoritas Porot. Dusun Gambang Waluh dan dusun Porot itu tidak berjauhan, deket. Saya juga akan ke sana dan saya harap kalau saudara yang tinggalnya di Jawa Tengah dan saudara punya kemampuan, tolonglah datang ke sini. Saudara bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati mereka. Atau kalau saudara malas ke sini, ogah, saudara mau memberi buat mereka, bisa saudara hubungi saya di Japri aja. Nanti saya kasih WhatsApp saya 081225198945. Saudara bisa hubungi saya bisa menjadi perpanjangan tangan saudara untuk membantu mereka. Demikian saudara, video ini saya harap bisa menjadi satu berita buat saudara yang perlu sukacita, karena ada dusun lagi di lereng Gunung Ungaran, ada 2 dusun yang ternyata anak-anak Tuhan. Wow, kita di Jawa Tengah itu terkenal mayoritas Muslim, kita dikelilingi penduduk Muslim, tapi puji Tuhan, karya Tuhan tuh luar biasa dalam kehidupan anak-anaknya di sini. Dan saya percaya misionaris yang dari Belanda itu dipakai tangan Tuhan untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan di dusun ini agar mereka percaya sama Tuhan Yesus. Luar biasa pengabdian dari suster tadi yang dari Belanda. Penginjilannya ternyata tidak sia-sia dan satu kampung ini 100% juga pengikut Yesus. Oke, terima kasih saudara. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Bagi saudara yang belum like dan subscribe, tolong dong saudara like dan subscribe agar saya lebih bersemangat di dalam pelayanan saya dan tentunya di dalam membuat video-video yang lebih lagi menjadi berkat buat saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.